pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat kuat dan penuh semangat dalam belajar. Ingat, sebelum melakukan aktivitas pagi, rapikan dan bersihkan tempat tidurmu. Karena dari hal yang kecil kita bisa mengubah dunia, atau kita bisa membuat hal yang besar. Hal kecil aja tidak bisa, apalagi hal besar. Maka dari itu jangan lupa ya, Pak ingatkan kembali, rapikan tempat tidurmu. Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini adalah membuat peta pikiran tentang peristiwa dalam teks non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah bisa mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Nah, urutan peristiwa itu apa saja? Yaitu peristiwa pembuka, peristiwa utama, dan peristiwa penutup cerita. Masih banyak yang salah ya kemarin, tapi Pak Ardi sudah ingatkan. Ingat, urutan peristiwa ada peristiwa pembuka, peristiwa utama, dan peristiwa penutup cerita. Baiklah anak-anakku, sekarang kita bahas tentang pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Itu buku fiksi. Selanjutnya adalah pengertian buku non-fiksi, adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya dan berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Penyusunan buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Berarti buku non-fiksi itu tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan data atau pengamatan ya. Nah, berikut ini adalah pengertian dengan peta pikiran. Peta pikiran yaitu suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Nah, peta pikiran itu enak, menarik, jadi orang mudah mengingatnya. Maka dari itu kita belajar membuat peta pikiran. Peta pikiran atau konsep adalah sebuah bahan yang digunakan untuk menyajikan informasi yang saling berhubungan. Cara membuat peta pikiran dari teks non-fiksi yaitu yang pertama, membaca teks dengan seksama atau dengan cermat. Yang kedua, menandai informasi penting dari teks. Kalian tandai informasi mana yang penting. Yang ketiga, membuat bagan utama untuk tema utama atau judul teks. Kalian tuliskan judul teks tersebut menjadi bagan utama, bisa di tengah atau di atas atau di bawah ya. Kalau tidak ada judulnya, kalian temukan temanya. Temanya tentang apa? Nah, kalian tulis menjadi bagan utama atau kotak utama yang belum ada cabangnya. Lalu, yang keempat adalah membuat bagan turunan untuk ide pokok tiap paragraf. Jadi kalian garis-garis itu. Nah, bagan utama, kotak kan kalian garis ke atas atau garis ke bawah, tergantung bagannya di atas atau di tengah. Perhatikan contoh peta pikiran berikut ini. Bagannya ada di tengah, bagan utamanya, yaitu diambil dari judul atau tema. Nah, temanya tentang apa kalian tulis di tengah atau judulnya. Caranya seperti apa? Kalian temukan ide pokok setiap paragraf yang kalian baca atau teks non-fiksi yang kalian baca, temukan ide pokok setiap paragraf, baru buat peta pikirannya. Nah, jadinya seperti ini peta pikirannya.
Judulnya batik atau temanya tentang batik, kalian tulis di tengah bulat. Terus turunannya kotak boleh, segitiga boleh. Nah, kalian temukan ide pokoknya, kalian bisa ringkas ide pokoknya atau kalian tuliskan keseluruhan ide pokoknya juga tidak apa-apa. Itu tadi ya penjelasan singkat dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa membuat peta pikiran dari teks non-fiksi. Saatnya mengerjakan tugas. Sekarang buka buku paket 5H halaman 27. Kalian kerjakan soal nomor 2 ya, yaitu yang A mencari arti kata sektor dan survei, yang B membuat peta pikiran dari peristiwa yang kalian baca atau teks non-fiksi yang kalian baca tersebut. Temukan temanya dulu, temanya tentang apa itu, lalu cari ide pokok atau pokok pikiran masing-masing paragraf. Lalu baru kalian membuat peta pikirannya. Selamat mengerjakan anak-anakku. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Ingat, tetap tersenyum dan bahagia, karena senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Jangan lupa juga yang belum mengumpulkan tugas, segera kumpulkan tugas-tugasnya, karena tugas adalah sebagian dari tanggung jawab. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.